Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tholib SPDI. Saya adalah guru di MI Pagadungan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan pertama di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Tholib SPDI di pelajaran Kebudayaan Islam kelas 4. Tema kali ini saya akan membahas tentang masa dakwah awal Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membaca bahkan mempelajari bagaimana kenabian Nabi Muhammad SAW, kapan sih Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan bagaimana atau kejadiannya proses tersebut. Kalian sudah tahu kan? Baiklah, ketika Rasulullah SAW ditunjuk atau diangkat menjadi Rasul, Rasulullah SAW diberi tugas untuk menyampaikan agama Islam. Adapun dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu secara sembunyi-sembunyi atau ngumpet-ngumpet ya. Cara ini dilakukan karena ada 3 poin yang bisa kita ambil. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama adalah adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, agama Islam pada waktu itu belum dikenal oleh masyarakat Mekah. Kita tahu masyarakat Mekah itu adalah masyarakat jahiliyah. Mereka yang peradabannya bagus tetapi mereka bodoh dalam urusan agama. Kemudian yang poin ketiga adalah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu agar mendapatkan dukungan terlebih dahulu dari orang-orang terdekat seperti dari kerabat, kemudian dari para sahabat Rasulullah pada waktu itu. Poin yang bisa kita ambil dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Nah, jadi sembunyi-sembunyi itu 3 tahun ya lamanya, 3 tahun lamanya secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang kedua, orang-orang yang pertama kali masuk Islam yaitu adalah istri Rasulullah, yaitu Khadijah binti Khuwailid, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, Zaid bin Haris, Utsman bin Affan, kemudian bertambah lagi Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Said bin Abi Waqqas, Tahalah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Abil. Mereka semua itu adalah orang-orang yang langsung mendapatkan pengajaran agama dari Nabi Muhammad SAW. Mereka disebut sebagai orang-orang yang pertama masuk Islam atau disebut sebagai as-sabiqunal awalun. Nah, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi dilakukan di rumah Arkan bin Abil Arkam. Kegiatan dilakukan secara diskusi dan sebagainya dilakukan di rumahnya Abil bin Arkan. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW menggunakan cara atau metode yang kedua, yaitu dengan metode dakwah secara terang-terangan. Kenapa Rasulullah SAW menggunakan metode terang-terangan? Karena pada waktu itu hasil dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, sedikit demi sedikit banyak orang yang sudah masuk Islam di Mekah, sehingga kekuatan Islam semakin kuat. Makanya Rasulullah memberanikan diri untuk berdakwah secara terang-terangan.
karena sudah ada para sahabat yang mendukung, kemudian keluarga juga mendukung, akhirnya Nabi Muhammad SAW memberanikan diri untuk berdakwah secara terang-terang. Selain itu juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Nah, untuk suratnya dan artinya silahkan kalian cari di rumah di Al-Quran bagaimana itu surat dan artinya, nanti kalian pelajari ya. Jadi di dalam surat Al-Hijr itu menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajak umat manusia agar menyembah Allah secara terang-terangan, kemudian mencegah praktik kemusyrikan yang saat itu merajalela di Mekah. Dakwah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW itu di Bukit Syafa, di mana Nabi Muhammad mengumpulkan masyarakat Mekah, kemudian melakukan ajakan secara terbuka untuk masuk Islam. Jadi kegiatan pertama kali secara terbuka itu dilakukan di Bukit Syafa. Dakwah secara terbuka Rasulullah itu berjalan bukan tanpa penolakan atau hambatan. Banyak sekali penolakan. Salah satunya itu penolakan yang dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Ia adalah menjadi salah satu orang paling menentang ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Bahkan Abu Lahab sendiri menjadi orang yang pertama melakukan pelemparan terhadap Nabi Muhammad, sehingga banyak orang-orang atau masyarakat waktu itu terprovokasi sehingga melakukan pelemparan juga terhadap Nabi Muhammad. Jadi waktu pada saat Rasulullah SAW itu berdakwah secara terang-terangan, ternyata penolakannya itu dilakukan oleh pamannya sendiri, bukan orang lain ya. Tetapi walaupun banyak orang yang menentang, tapi ada juga orang yang mendukung Rasulullah dalam berdakwah secara terang-terangan. Salah satunya yaitu pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang mendukung Nabi Muhammad secara terang-terangan, walaupun pada saat itu Abu Thalib belum masuk Islam. Dukungan dari Abu Thalib itu tidak membuat kaum kafir Quraisy menerima begitu saja ajakan Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Mereka tidak terima atas dakwah Rasulullah karena kepercayaan mereka untuk menyembah berhala secara turun-temurun ditentang oleh Rasulullah. Akhirnya mereka berambisi untuk menggagalkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkumpul kemudian berdiskusi bagaimana caranya untuk menghancurkan atau menggagalkan dakwah Rasulullah SAW yang saat ini sudah mulai secara terang-terangan dilakukan. Salah satu yang mereka lakukan adalah yaitu merayu Abu Thalib untuk meminta kepada Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Namun usaha tersebut ditolak oleh Abu Thalib. Karena penolakan itu, akhirnya kaum Quraisy mempunyai cara sendiri atau mencari cara sendiri, yaitu mereka dengan cara mengolok-olok orang Islam, membuat pernyataan-pernyataan yang membuat orang lain ragu, kemudian membanding-bandingkan ayat Al-Quran dengan syair-syair buatan mereka, serta membuat dongeng-dongeng atau membanding-bandingkan dengan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Meskipun banyak dari kaum Quraisy melakukan pertentangan terhadap Islam, Rasulullah beserta seluruh pengikutnya tetap semangat dan gigih menyebarkan agama Allah. Dakwah yang dilakukan membuahkan hasil pada waktu itu. Salah satunya adalah Umar bin Khattab yang semula merupakan penentang utama ajaran Islam, akhirnya sadar dan masuk Islam secara ikhlas tanpa ada paksaan. Sejak Umar bin Khattab itu masuk Islam, dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan semakin kuat dan meluas. Siapakah itu ya sosok Umar bin Khattab? Nanti akan kita bahas pada video-video atau materi selanjutnya ya.
Kalau kalian penasaran, silahkan kalian cari di buku siapakah itu Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab itu mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam pada waktu itu di Mekah. Nah, setelah kita menyimak materi yang disampaikan tadi, kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran yang telah dilakukan, bahwa dalam berdakwah, ketika Rasulullah berdakwah dahulu itu sangat banyak sekali rintangan dan halangan, namun karena kegigihan dan ketabahan Rasulullah, akhirnya agama Islam bisa berkembang sampai saat ini. Mungkin sekian dulu materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.